Kita akan bahas selengkapnya pemirsa bersama Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Febri Nur dan juga ada Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azari Ardina dan nanti akan bergabung juga ada politisi Partai Nasdem Saan Mustopa. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Azari, selamat pagi Pak Afriansyah. Pagi, Mbak. Baik, Pak Selamat pagi, Afriansyah. Assalamualaikum Mbak Valen. Waalaikumsalam. Pak Afriansyah, apa yang akan disampaikan PBB dalam sidang Mahkamah Konstitusi nanti Pak? Ya, yang jelas hari ini pihak terkait Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Prof. Yusril akan hadir ke Mahkamah Konstitusi dengan tim pengacara dari Partai Bulan Bintang. Pada prinsipnya kami akan mengungkapkan bahwa sistem terbuka yang pernah kita laksanakan 3 periode kemarin, mulai dari 2000 ini merupakan sistem yang Partai Bulan Bintang tidaklah menguntungkan untuk Partai Bulan Bintang. Artinya dengan sistem terbuka ini banyak transaksi politik ya, yang artinya kekuatan modal itu sangat dibutuhkan. Nah, kalau seandainya ada tadi pernyataan atau narasi dari Metro bahwa sistem terbuka ini atau sistem tertutup ini kembali ke Orde Baru, itu tidaklah benar. Karena dulu pernah dilaksanakan pada tahun 99 sampai dengan 2004. Sistem ini adalah sistem tertutup dengan para calegnya tuh diketahui juga oleh masyarakat, tapi ya kan di situ juga memang jumlah atau artinya caleg-caleg. Pemirsa, sepertinya kita punya kendala sambungan Zoom dengan Pak Afriansyah. Tadi Pak Afriansyah sempat mengatakan bahwa ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa PBB kemudian tetap menginginkan proporsional tertutup karena kekuatan modal sangat dibutuhkan. Kemudian tadi sempat menyangkal bahwa tidak benar kembali ke Orde Baru karena pernah dilaksanakan 1999 sampai 2004. Tapi saya akan tanya dulu ke Pak Azari. Pak Azari, apakah memang benar sebelumnya saya lihat juga dari hasil survei Trust Indonesia, 80% pemilih PBB pada 2019 ini tidak setuju dengan proporsional tertutup. Jadi kalau seandainya 80% tidak setuju dengan proporsional tertutup, landasannya apa? Alasannya apa dari hasil survei yang dilakukan, Pak Azari? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami ingin menegaskan kembali hasil survei Trust Indonesia di Februari 2023 ini, di mana kita menemukan secara tegas bahwa mayoritas pemilih di Indonesia, khususnya dalam pemilih parpol, itu ternyata 60% lebih itu menolak proporsional tertutup. Artinya mereka sangat menginginkan sistem proporsional terbuka seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan pada saat kita mencoba untuk melakukan cross tabulasi dari hasil survei tersebut, terlihat justru dari 3 partai yang menyatakan ingin dirubah kepada proporsional tertutup, yaitu PDIP, PBB, dan mayoritas pemilihnya menyatakan bahwa ingin proporsional terbuka. Nah, artinya jika seandainya beberapa parpol ini tetap mendorong kepada sistem proporsional tertutup, ini kemungkinan besar akan ada ras pemilih gitu kan, artinya perpindahan pemilih yang tergolong bukan pemilih loyal atau kalau kita kategorikan sebagai strong voters itu akan berpindah ke parpol yang lain. Artinya positioning ini juga berpengaruh terhadap jumlahnya golput di pemilu 2024 yang tentunya ini akan bertambah besar. Pak Azari, gitu. Berarti ada potensi terjadi perpindahan pemilih kalau seandainya partai tetap memilih proporsional tertutup, sedangkan pemilih atau suara partai tersebut lebih banyak, bahkan sampai 80% ini memilih tidak proporsional tertutup. Pak Afriansyah, tadi Anda sudah sampaikan apa saja pertimbangan dari Partai Bulan Bintang untuk pilih proporsional tertutup. Tapi ada konsekuensi bisa terjadi perpindahan pemilih kalau seandainya PBB tetap ada pada proporsional tertutup. Apa tanggapan Anda? Bagaimana kalau seandainya pemilih jadi berpindah ke partai lain?
Jadi gini, yang disurvei Pak Azhar itu saya nggak tahu apa betul-betul orang PBB atau bukan ya kan. Yang jelas kami dari Partai Bulan Bintang merasakan, kami ini partai mulai berdiri tahun 98 sampai sekarang. Hanya tersisa Partai Bulan Bintang saja saat ini yang, nah tapi dengan banyak hal yang kita lakukan, tentunya banyak juga pertimbangan kami kenapa kami menginginkan proporsional tertutup. Karena proporsional terbuka ini di lapangan itu syarat dengan money politik. Ya, caleg-caleg yang bertarung di satu dapil dengan partai yang sama, mereka bertarung untuk memperjuangkan atau untuk mempromosikan nama mereka dengan kekuatan. Nah, disinilah kekuatan modal uang kami rasakan sangat luar biasa, sehingga PBB sebagai partai yang partai kader ya, partai ideologi yang tidak mempunyai dana besar, tentunya mati-matian dalam melakukan sosialisasi. Nah, inilah yang membuat kami ingin mengembalikan kepada proporsional tertutup, tapi di situ juga para calegnya ada disampaikan juga oleh partai atau oleh KPU untuk disosialisasikan juga. Tidak ujuk-ujuk tidak punya nama. Beda pada pemilu 2000 Orde Baru memang murni nyoblos partai. Nah, ini yang kami lakukan sehingga ke depan tentunya demokrasi ini lebih baik dan lebih mengutamakan kepentingan ideologi partai sebagai kader-kader partai yang memang bukan rujuk-rujuk orang-orang yang banyak uang mendaftar di partai politik dan mereka mendapatkan nomor urut. Nah, ini yang kami lakukan. Ya, ini bebas-bebas saja ya, seperti partai-partai besar kan sudah dari awal ya, sudah mensosialisasikan bagaimana keinginan mereka untuk bisa selalu proporsional terbuka. Nah, hal inilah yang akan kami sampaikan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang sendiri sebagai pihak terkait dan sebagai juga pemohon untuk kami minta supaya Hakim Mahkamah Konstitusi bisa lebih arif melihat persoalan ini. Berarti ini yang memang satu pertimbangan penting, satu pertimbangan pentingnya Pak Afriansyah adalah bagaimana supaya orang yang punya uang banyak ini tidak ujuk-ujuk bisa dapat nomor kemudian bisa dipilih oleh masyarakat. Ini adalah pertimbangan dari Partai Bulan Bintang. Kita sudah terhubung dengan politisi Partai Nasdem, ada Saan Mustopa. Kang Saan, selamat pagi. Kang Saan, tadi Pak Afriansyah mengatakan bahwa proporsional terbuka ini benar-benar banyak money politiknya. PBB tidak punya modal besar, perlu mati-matian untuk sosialisasi. Maka dari itu lebih bagus proporsional tertutup saja. Menurut Kang Saan, apakah memang benar ada sisi positif seperti itu? Ya, kalau soal biaya ya, tadi dikatakan bahwa dalam sistem proporsional terbuka itu banyak membutuhkan uang. Menurut saya dalam soal tertutup juga sama, bahwa yang namanya mensosialisasikan lambang partai saja kepada masyarakat, pada pemilih, tentu itu juga membutuhkan biaya. Itu satu. Yang namanya proses politik tentu membutuhkan sebuah kos politik. Yang kedua, tentu ketika sistem proporsional tertutup juga mendorong orang-orang untuk berebut nomor satu. Karena kalau misalnya dia di luar nomor satu, itu rasanya sulit untuk terpilih. Nah, karena itu maka proses jual beli nomor urut itu akan sangat terbuka lebar. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu, dan tentu di sini elit partai itu sangat menentukan siapa yang akan menjadi nomor satu dan bisa menempatkan orang-orang ini berdasarkan tentu modal juga kan gitu loh. Jadi dia punya modal untuk mensosialisasikan bukan hanya dirinya, tapi juga partai, dan dia juga harus punya modal untuk mendapatkan nomor satu. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Jadi bisa untuk mendapatkan nomor satu itu orang berebut lah. Jangankan dalam sistem proporsional tertutup, dalam sistem proporsional terbuka aja, yang dimana semua nomor urut itu menjadi punya peluang yang sama, orang berlomba untuk dapat nomor satu, dan tidak jarang untuk mendapatkan nomor satu itu, ya dia harus membeli nomor. Nah ini satu. Nah saya sebenarnya tidak di situ. Tadi kalau misalnya sistem proporsional tertutup membutuhkan banyak uang, orang yang punya uang yang banyak yang terpilih, banyak kasus kok gitu ya. Mereka yang punya uang banyak menghabiskan uang
miliaran, tapi mereka kalah sama anak-anak aktivis gitu yang tidak punya uang. Nah, apa yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan dengan fenomena orang banyak yang punya modal, punya popularitas, anak orang tokoh misalnya, anak orang kaya, tapi ketika masuk dalam sistem proporsional terbuka, kalah oleh seorang aktivis yang tidak punya uang misalnya, gitu, dan sebagainya. Nah, Baik. di sini saya ingin menyampaikan bahwa sistem proporsional terbuka itu ada perwujudan dari semangat kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat tidak hanya memilih partai, tapi juga berhak untuk mendapatkan wakil yang dia kenal, wakil yang punya di dalam preferensi pemilih itu baik, amanah, bisa memperjuangkan kepentingannya, dan tentu ada kedekatan dengan pemilih. Baik. Jadi dalam sistem proporsional terbuka itu ada dua prinsip, yaitu representasi partai dan juga representasi pemilih. Baik. Nah, dua representasi ini dalam konteks hari ini saya bisa katakan inilah yang relatif mendekati ideal dari sisi sistem pemilu. Baik, Kang Saan, jadi apapun sistemnya, uang ini diperlukan untuk kebutuhan kos politik. Itu tadi satu poin yang dibahas dari Pak Afriansyah. Ada satu lagi, Kang Saan, tadi Pak Afriansyah mengatakan kalau sistem proporsional tertutup ini pada saat kita bilang bisa membawa kembali demokrasi kita pada masa Orde Baru, ini tidak benar. Karena menurut Pak Afriansyah pernah dilaksanakan 1999 sampai 2004. Benarkah atau pantaskah kita menggunakan sistem proporsional tertutup ini, kemudian demokrasi kita menjadi mundur lagi seperti masa sebelum hari ini, menurut Kang Saan? Ya, pertama gini, ketika 99 itu kan transisi ya. Kita transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Tentu ketika kita ada proses transisi, kita belum menata sistem politik kita. Jadi belum ada waktu yang cukup waktu itu ketika peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu kita menata sistem politik kita yang merujuk kepada sistem-sistem demokrasi. Ada transisi, belum cukup. Nah, ketika misalnya itu diuji cobakan di 99, diuji cobakan juga di 2024 dengan modifikasi sistem tertutupnya, tidak seperti yang murni dilakukan pada suatu Orde Baru, ternyata juga masih menimbulkan sebuah kelemahan kan itu, di mana aspek representasi, aspek keterwakilan untuk para pemilih, untuk rakyat itu belum didapatkan. Jadi masih ada gap, masih ada kesenjangan antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Kan? Nah, maka ketika misalnya di 2009 ingin coba dimodifikasi, ada sistem proporsional semi terbuka, di mana masih ada yang namanya 30% BPP, bilangan berbagi pemilih. Jadi dimodifikasi antara sistem proporsional terbuka dan tertutup. Itu istilahnya setengah terbuka kan, terus setengah tertutup. Jadi kalau ada caleg yang mendapatkan 30% BPP di dapil itu, maka nomor berapapun dia terpilih. Tapi kalau misalnya tidak ada caleg yang mendapatkan BPP, tapi misalnya partai dapat kursi, maka kursi untuk nomor 1. Nah, tapi dalam perjalanannya ini di GR dan Mahkamah Konstitusi memutuskan menjadi proporsional terbuka murni dengan pertimbangan bahwa aspek kedaulatan rakyat itu menjadi hal yang sangat penting. Apa yang harus dipertimbangkan. Karena yang namanya pemilu itu wujud dari kedaulatan rakyat. Nah, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem yang semi terbuka itu tadi dibuat menjadi terbuka murni. Nah, maka 2009 itu digunakan sistem proporsional terbuka murni. Nah, jadi itu benar-benar berdasarkan bukan berdasarkan nomor urut, siapapun nomor yang dapatkan
suara paling banyak, ya dia yang terpilih. Sudah dijawab Kang Saan. Yang pertama, butuh uang sama-sama dua-duanya, sistemnya apapun. Kemudian yang selanjutnya adalah pada saat Orde Baru itu pada tahun 1999 sampai 2004 ini adalah masa transisi. Nanti kita akan tanyakan lagi bagaimana tanggapan dari Pak Afriansyah terkait jawaban dari Kang Saan ini. Tapi pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu dan kemana-mana tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini dengan Azari Ardinal, Direktur Eksekutif Trust Indonesia, ada Kang Saan Mustafa, politisi Partai Nasdem, dan juga ada Pak Afriansyah Ferry Nur, Sekjen Partai Bulan Bintang. Pak Afriansyah, tadi sudah dijawab oleh Kang Saan, ada beberapa hal mengapa sistem pemilu terbuka ini lebih baik. Kemudian tadi juga Anda katakan apa saja alasannya mengapa PBB tetap mempertahankan pemilu tertutup saja. Pak Afriansyah, yang menarik adalah kalau seandainya tadi disampaikan dengan sistem pemilu terbuka, ada peluang untuk orang-orang yang tidak kaya bisa maju jadi anggota DPR. Pada saat saya ingin ada satu orang aktivis ataupun figur yang saya kagumi, bisa menjadi wakil rakyat, bisa jadi anggota DPR dengan sistem terbuka. Menurut Anda, apakah sistem pemilu tertutup bisa menjamin hal ini? Justru dengan sistem tertutup inilah banyak aktivis atau tokoh-tokoh pergerakan bisa muncul. Sekarang ini hampir pemilu 2019 kemarin itu hampir lebih banyak hampir 40% itu diisi oleh kalangan orang yang punya modal atau keluarga pejabat atau sepupunya atau istrinya atau anaknya. Boleh dihitung, ya kan? Aktivis itu hanya paling saya mendengar tuh hanya 25 orang saja murni ya. Dan itu pun memang harus mati-matian. Jadi kita ini Mbak Valda, saya pernah ikut pemilu 2004 nyalek sampai dengan sekarang dari Partai Bulan Bintang terus ya. Dan 2004 itu saya termasuk orang yang nyalek tidak perlu dana banyak ya, dana besar pada saat itu. Nah, tetapi ketika perubahan mulai 2009, ketika kita harus mensosialisasikan kita dengan orang-orang yang satu dapil dengan kita, artinya kita punya persaingan di internal kita, itu pertama. Yang kedua, tadi Bang Saan mengatakan bahwa kedua pola ini membutuhkan dana. Betul, semua membutuhkan dana. Kos politik perlu ada. Tetapi muncul kembali orang yang punya dana mendaftar ke partai politik tertentu dan diberikan nomor urut berapa saja siap sehingga mereka punya modal. Artinya pemilik modal ini majulah menjadi anggota dewan atau calon anggota dewan sehingga mereka terpilih. Nah, aspirasi ini pun tidak mewakili partai politik. Tetapi sebagai undang-undang, dia suara terbanyak, dia harus duduk. Partai wajib menempatkan dia menjadi anggota dewan. Tetapi loyalitas terhadap partai dan komitmen terhadap dia sebagai anggota dewan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, ini yang perlu kita perhatikan kembali. Banyak anggota legislatif yang tertangkap karena persoalan-persoalan mereka. Tetapi dalam kondisi proporsional terbuka ini, partai tidak disalahkan. Dan disalahkan itu adalah calon atau anggota legislatifnya. Nah, ini yang menurut saya salah. Karena bagaimanapun lahirnya anggota legislatif berasal dari partai politik. Harusnya yang disalahkan juga partai politik. Tapi kita lihat banyak partai yang terlibat persoalan, tetapi yang disalahkan hanya anggota legislatifnya. Ketika pemilu berikutnya mereka tetap dipilih oleh rakyat kembali. Karena kekuatan uang ini yang mempengaruhi orang sehingga mereka mau memilih Mbak Valda. Saya terus terang saja ketika kita ke dapil itu uang. Kalau nggak bawa uang caleg tidak bakal dipilih. Nah, itu. Jadi tadi yang disurvei oleh Pak Azari itu yaitu mungkin rakyat yang cinta dengan bagaimana mereka bisa mendapatkan uang. Pak Afriansyah, terus berarti saja partai politik yang turun Mbak Valda ke lapangan itu seluruh. Baik, jadi berarti dengan sistem pemilu tertutup, partai politik ini perannya jadi jauh lebih besar, tanggung jawabnya juga jadi jauh lebih besar. Pak Azari, dari tadi kita dengar ada banyak hal positif yang disampaikan untuk sistem pemilu terbuka. Ada juga positif dari sistem pemilu tertutup. Pak Azari, kalau perdebatan ini kita biarkan terus bergulir, pasti tidak akan ada habisnya. Sebenarnya menurut Anda sebagai seorang peneliti, sebagai pengamat, mana yang lebih bagus? Terbuka atau tertutup atau ada jalan tengahnya? Ya, baik. Yang jelas
dua pendapat dari Bang Saan kemudian Bang Afriansah itu juga masuk akal dan ada dasar pemikirannya. Tetapi kami ingin memotret dari persepsi publik terkait dengan demokratisasi di Indonesia. Bahwa kita paham bahwa partisipasi dan kendali masyarakat itu hanya akan meningkat di dalam demokratisasi apabila mereka dilibatkan secara penuh. Dan tentu pada saat kita mencoba untuk menggambarkan ini, kita harus punya dasar penilaiannya. Hasil survei kami itu mengatakan dari beberapa parameter penilaian mengapa mereka memilih caleg itu ternyata lebih banyak kepada calegnya bukan kepada partainya. Kenapa? Karena mereka melihat personifikasi caleg yang memberikan kontribusi atau mungkin ada tindak tanduknya di lapangan berupa problem solver dan segala macamnya. Nah, makanya kita harus melihat dalam konteks yang lebih terbuka bahwa demokratisasi ini menginginkan bahwa rakyat dilibatkan 100% dalam kontestasi atau elektabilitas tersebut. Nah, yang jelas yang pertama ingin kami sampaikan bahwa ada keuntungan yang sangat besar gitu kan pada saat kita tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka. Yang pertama itu adalah partai harus berterima kasih karena dengan sistem inilah terbangun kedekatan antara pemilih dengan kandidat. Kenapa? Karena yang akan terlibat langsung itu justru kandidat. Karena mereka inilah nanti yang akan menjadi perwakilan di legislatif. Artinya mereka yang punya aktivitas untuk turun ke lapangan, untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Tentu ini akan membentuk kekuatan partisipasi publik. Nah, kita berharap bahwa pemilih itu memberikan suaranya berdasarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, dan kemudian bisa berkontribusi juga untuk memberikan masukan kepada partai-partai politik untuk menyuarakan banyak hal kepada pemerintah. Kalau yang paling utama sebenarnya kalau kami lihat dalam proporsional tertutup ini, kerugian yang paling utama adalah pemilih itu tidak punya peran yang cukup untuk menentukan siapa kandidat yang akan dicalonkan. Kenapa? Karena ya tentu mereka tidak akan bisa memahami seperti apa cara penilaian partai untuk memilih nomor 1 dan sampai nomor 10. Begitu. Jadi kalau dari yang disampaikan Pak Azhari ada banyak hal yang bisa menjadi sisi positif untuk pemilu terbuka, tapi juga ada hal negatif untuk pemilu tertutup. Ini yang disampaikan Pak Azhari pemirsa. Tapi Kang Saan, Pak Azhari, Pak Afriansyah jangan kemana-mana dulu. Nanti usai jeda headline news kita masih akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita masih akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini dengan ada Azhari Ardinal, Direktur Eksekutif Trust Indonesia. Ada Kang Saan Mustopa, politisi Partai Nasdem. Dan juga ada Pak Afriansyah Ferry Nur, Sekjen Partai Bulan Bintang. Saya mau ke Kang Saan terlebih dahulu. Kang Saan, ini mantan Wamenkumham, Denny Indrayana sempat menyebutkan kalau ada potensi Hakim MK akan menggolkan pemilu tertutup saja. Kalau sudah begini indikasinya, apa yang harus dilakukan lagi Kang Saan? Ya tentu kita berharap bahwa pertama Hakim MK konsisten ya dengan apa yang diputuskan oleh di Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu tahun 2008 ketika dari proses proporsional semi terbuka menjadi sistem terbuka, itu kan produk Mahkamah Konstitusi. DPR waktu itu mendesain sistem pemilu itu kan campuran ya antara tertutup dan terbuka. Jadi terbuka, di GR, dan Mahkamah Konstitusi kabulkan. Di 2017 pernah ada peristiwa yang sama, di mana Partai Kebangkitan Bangsa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar sistem kembali kepada sistem proporsional tertutup dan digugat, tidak dikabulkan. Nah sekarang ada gugatan yang sama, jadi sistem pemilu ini kan sudah mengalami proses gugatan di Mahkamah Konstitusi berkali-kali, dan Mahkamah Konstitusi konsisten untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka. Nah, kita harapkan bahwa konsistensi ini tetap dipegang oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kedua, saya juga ingin menyampaikan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final dan mengikat. Nah, kalau misalnya ada satu produk, yaitu undang-undang, di GR bersama diputus berbeda, tentu kesakralan final dan mengikat itu kan sudah
tergugurkan kan itu satu. Yang kedua. Nah yang ketiga tentu Mahkamah Konstitusi hendaknya juga mendengar, menyerap dan mendalami semua keinginan yang ada di publik, di masyarakat. Apakah itu yang terwakili oleh partai-partai maupun yang tidak terwakili oleh partai, masyarakat secara keseluruhan. Artinya masyarakat itu ada partai politik, ada masyarakat sipil, dan juga ada masyarakat kebanyakan. Nah tentu hal-hal seperti ini juga harus menjadi pegangan bagi Mahkamah Konstitusi. Dan tentu yang paling utama adalah ada tidak sistem pemilu ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena salah satu hakikat yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji sebuah undang-undang itu bertentangan nggak dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini dulu sebenarnya yang menjadi penting. Jadi kembali hal ini apakah nanti MK akan memutuskan tertutup atau tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka, ya kita tentu berharap Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hal-hal tersebut. Kang Saan, sembari kita menantikan keputusan MK, ternyata kemarin Romahur Muzi ini juga sempat mengatakan bahwa sepertinya mengindikasikan terjadi penggembosan begitu. Karena ada indikasi, kita akan beralih ke tertutup saja. Sebenarnya bagaimana kondisi sikap terkini 8 partai yang mendukung pemilu terbuka ini sampai sekarang? Apakah masih solid, Kang Saan? Ya sampai sekarang kan masih. Jadi sampai sekarang bahwa proses undang-undang kita itu kan masih menggunakan undang-undang nomor 7 2017 di mana sistem pemilu kita semua sistem proporsional terbuka. Semua tahapan yang dilalui baik oleh penyelenggara di DPR maupun juga pemerintah itu semua menggunakan Undang-Undang Nomor 7 2017. Jadi sampai hari ini undang-undang kita belum berubah. Semua tahapan dilakukan berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, sebentar lagi kita akan masuki kepada tahapan pendaftaran calon anggota legislatif ke KPU, yaitu tanggal 1 Mei. Dan semua partai rasanya hari ini semua mempersiapkan caleg-calegnya itu dengan Undang-Undang Nomor 7 2017, yaitu sistem proporsional terbuka. Jadi semua caleg yang disiapkan hari ini untuk didaftarkan pada saat bulan Mei, itu tanggal 1 Mei sampai 14 Mei, itu berdasarkan sistem itu. Jadi semua itu. Nah, suasana di DPR pun, DPR sudah menyampaikan sikapnya, di mana 8 fraksi dan memang itu undang-undang yang membuat DPR itu tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka. 8 partai tetap juga mempertahankan sistem proporsional terbuka. Jadi sampai hari ini semua masih konsisten, semua masih terus berupaya agar sistem ini tetap bisa digunakan untuk pemilu 2024 yang akan datang, karena kita bukan hanya semata-mata dalam konteks kepentingan partai politik sistem ini, tapi sistem ini juga adalah dalam sebuah proses untuk proses pelembagaan demokrasi. Ini sistem yang merepresentasikan dua kepentingan, ada kepentingan partai dan ada kepentingan konstituen atau rakyat. Baik, Kang Saan. Jadi kita masih sama sembari menanti putusan MK ini bagaimana nantinya. Pak Azari, saya mau nanya, kalau dari sudut pandang masyarakat sipil, seberapa besar potensinya, kemungkinannya sistem pemilu tertutup ini bisa diterapkan di masyarakat kita hari ini? Baik. Pada saat kita mencoba menelisik hasil survei dan hasil dari FGD kita dengan beberapa tokoh di lapangan, memang mayoritas menyatakan bahwa mereka tetap ingin dilaksanakan dengan proporsional terbuka. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita bicara masalah dasar undang-undangnya, kan jujur, adil, kemudian luber atau terbuka, itu adalah top of mind yang diingat oleh masyarakat. Dan kita berharap bahwa apa yang dijadikan sebagai standar penilaian oleh MK itu seharusnya sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Karena rakyat menginginkan ada keterbukaan demokrasi. Dan hari ini trennya menjadi semakin baik. Yang kita khawatirkan adalah terjadi penurunan partisipasi publik kepada kontestasi pilpres ke depan, pileg juga, yang ini justru akan memperburuk demokrasi kita.
salah satu konsekuensi logis yang akan kita hadapi nanti ke depan adalah masyarakat menjadi semakin tidak responsif terhadap perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Masa bodoh aja nggak mau tahu, dan inilah yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, sistem proporsional terbuka ini itu sudah menjadi standar penilaian terbaik bagi masyarakat, bahwa memang harusnya begitu. Artinya bukan saja menilai dalam visi dan misi partai, tetapi lebih dalam dari sekedar itu adalah mereka ingin melihat siapa orang-orang atau calon atau perwakilan dari partai-partai tersebut yang memang turun ke lapangan, punya aktivitas dan kontribusi sosial politik yang jauh lebih baik di lapangan. Tentu ini akan mencerdaskan masyarakat, dan pencerdasan masyarakat yang kami adalah pelibatan secara penuh dalam kontestasi pemilu kita di 2024. Kalau dari hasil survei, masyarakat punya penilaian standar terbaik adalah pemilu terbuka. Pak Afriansyah, terakhir, pada saat sudah ada standar seperti itu, dan ini kan masih 50-50 ya Pak ya, karena masih menantikan bagaimana putusan Hakim MK. Kalau seandainya nanti diputuskan lagi terbuka, apa yang akan dilakukan oleh Partai Bulan Bintang, Pak Afriansyah? Mbak Valen, ini kan berandai-andai semua ya. Prof. Denny Indrayana, halo. Prof. Denny juga berandai-andai. Kemudian Pak Azhari juga berdasarkan survei. Kita sudah pernah menghadapi proporsional tertutup, kemudian terbuka. Terbuka, kemudian dimohonkan lagi proporsional tertutup, ya kan? Nah, tetapi kita perlu ingat, dengan kita akan meyakini, kami dari pihak terkait sebagai pemohon proporsional tertutup akan meyakini para hakim MK itu. Karena seandainya berandai-andai, beropini semua, itu susah. Seperti lembaga survei. Dampak terhadap sistem terbuka yang tertutup yang akan diputuskan oleh MK nanti misalkan terjadi, itu lembaga survei banyak yang nggak laku nanti tuh Mbak. Ya, itu salah satu dampaknya itu. Ya, karena lembaga survei ini muncul pasca 2009, ya kan? Kenapa? Karena perorangan ingin disurvei oleh lembaga survei. Siapa, bagaimana survei diri saya dapil ini, bisa nggak? Nah, itu lembaga survei hidup tuh Mbak, ya kan? Nah, kemudian sistem tertutup juga bisa berdampak sangat baik. Pak Afriansyah, kalau seandainya nanti tetap terbuka, atau anggota legislatif. Kalau seandainya nanti tetap terbuka, Partai Bulan Bintang akan melakukan apa? Terima saja, begitu ya? Bu, kami Bulan Bintang ini kami pernah terbuka, ikut, tertutup, ikut, terbuka, ikut aja. Tapi kami ingin memperdampatkan bagaimana tertutup ini bisa kita lakukan. Karena 3 periode terbuka ini tidak membuat kebaikan. Baik, kalau begitu. Pak Afriansyah, terima kasih karena jawabannya sudah ada, sudah kita terima juga. Terima kasih Pak Afriansyah Ferry Nur, Sekjen Partai Bulan Bintang. Terima kasih Kang Saan Mustafa, politisi Partai Nasdem. Terima kasih Pak Azhari Ardinal, Direktur Eksekutif Trans Indonesia sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime.